السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أحسن تدبير الكائنات وخلق الأراضين والسماوات وأنزل الماء من المقصرات وأنشأ الحب والنبات وقدر الأرزاق والأقوات وأثاب على الأعمال الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد ذي المعجزات الظاهرات الذي حصل من نوره وجود الكائنات. وبعد، إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته، وإلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العارفين المصنفين المخلصين، وخصوصا إلى حجة الإسلام أبي حامد محمد بن محمد التوسي الغزالي الشافعي قدس الله سره. شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 9, kalau terjemahannya halaman 10, kitabnya halaman 9. Halaman 9, paragraf kedua dari bawah. Hukiya an Muhammad ibn al-Munzir. Kalau terjemahannya halaman 10, dibagi paragraf kedua dari bawah juga. Diriwayatkan jika sedang menangis Muhammad bin al-Munzir. Hukiya, dikisahkan atau diriwayatkan an Muhammad bin al-Munzir, dari Muhammad bin Munzir rahimahullahu ta'ala, semoga Allah meridhoinya merahmatinya, annahu, bahwa Muhammad bin al-Munzir itu idza baka, ketika beliau menangis, yamsahu wajhahu, beliau membasuh atau menyapu wajahnya, walihyatahu, dan janggutnya, bidumu'ihi, dengan air mata. Jadi ini masih pembahasan tentang takut kepada Allah, dan kita harusnya itu menangis. Menangis memang tidak disengaja, tidak bisa diusahakan, tapi ciri orang yang takut kepada Allah itu sampai menangis. Menangis bukan karena takut corona, bukan karena dililit hutang, enggak. Takut karena, nangis karena takut kepada Allah. Nah, Syekh Muhammad bin Munzir itu kalau beliau nangis, habis nangis karena takut kepada Allah, itu air matanya disapu ke wajahnya dan janggutnya. Kenapa? Wa yaqulu, beliau berkata, balaghani annan nara, telah sampai kepadaku atau saya membaca riwayat bahwa neraka la ta'kulu maudi'an masadhum dumu'. Aku membaca atau aku menemukan hadis bahwa neraka tidak akan menyentuh kulit yang pernah tersentuh oleh air mata.
Jadi biar selamat dari api neraka, air matanya tuh dibasuh ke wajahnya, ke janggutnya, supaya semua kulit yang pernah kena air mata itu nggak bisa tersentuh oleh neraka. Kalau air matanya banyak, ya dimandi aja, nggak sampai 1 ember air mata. Artinya bagian tubuh yang pernah terkena air mata tobat atau takut kepada Allah tidak akan tersentuh oleh neraka. Fayambagi, maka seyogianya, semestinya lil mu'mini, seorang muslim atau seorang mukmin, an yakhafa min adzabillah, untuk selalu dalam hidupnya takut kepada siksa Allah, wa yanha nafsahu anis syahawatin nafsaniyati, dan selalu menjaga, menahan nafsunya dari keinginan-keinginan nafsu. Jadi menahan syahwatnya dari keinginan-keinginan nafsiyah, keinginan-keinginan nafsu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Fa'amma man tagha. Ini di surah An-Nazi'at ayat 37 dan sampai 40. Kata Allah, fa'amma man tagha. Adapun orang-orang yang melampaui batas, wa atharal hayatad dunya, dan dia lebih mementingkan, lebih mendahulukan kehidupan dunia. Nah itu, jadi melampaui batas itu cirinya adalah mementingkan kehidupan dunia. Kenapa orang yang sibuk dengan dunia disebut melampaui batas? Karena dia mengabaikan kehidupan yang panjang demi kehidupan yang singkat, mendahulukan kehidupan yang penting, yang tidak penting, dan mengabaikan kehidupan yang jauh lebih penting. Dunia penting, tapi akhirat jauh lebih penting. Jadi harus proporsional. Kita itu ini, orang cerdas, orang yang pinter adalah orang yang mendahulukan yang lebih penting dari yang penting. Kalau kehidupan dunia saja harus disiapkan bekalnya, padahal singkat, apalagi akhirat yang panjang. Iya. Jadi orang yang sibuk dengan dunia melupakan akhirat itu orang yang tagha, melampaui batas. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Neraka jahim adalah tempatnya di akhirat nanti. Itu orang yang melampaui batas. Wa amma man khafa maqama rabbih, dan adapun orang yang takut. Nah, ini yang sesuai dengan tema kita di sini. Khafa maqama rabbih, dia takut terhadap keagungan, derajat kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dia takut akan keagungan, ketinggian, kebesaran Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia menahan nafsunya, menahan keinginan-keinginannya, 'anil hawa. Al hawa itu ya, ini ada dua istilah ya, an-nafs dan al-hawa. Kalau an-nafs itu masih ada kemungkinan baik buruk, nafsu itu ada baiknya. Tapi kalau al-hawa, kalau istilah ini istilah aja, kalau istilah al-hawa itu keinginan buruk, nggak ada baiknya kalau al-hawa. Kalau kalau istilah an-nafs itu masih ada dua di sini, bisa baik
dan bisa buruk. Tapi kalau al-hawa itu dorongan yang pasti buruk. Jadi orang yang menahan nafsunya dari keinginan-keinginan buruk. Nafsu itu bukan hanya seksual. Nafsu itu bukan hanya keinginan atau dorongan seksual. Nafsu itu banyak. Semua yang berkaitan dengan kehidupan dunia ini yang melalaikan dari Allah. Jadi nafsu itu, semua dorongan nafsu yang dimaksud di sini adalah semua dorongan-dorongan negatif. Dorongan untuk mengambil yang bukan haknya, dorongan untuk mengumpulkan harta melebihi kebutuhan, dorongan untuk mencelakakan orang, dorongan untuk membuka aib orang. Semua itu al-hawa. Nah, orang yang menahan dirinya, nafsunya dari dorongan-dorongan negatif itu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempatnya adalah surga. Surga adalah tempat kembalinya. Waman arada, dan barang siapa yang ingin an yanjua, untuk ingin selamat min adzabillah, dari siksa Allah, wa yanala thawabaha, dan mendapatkan pahalanya atau balasannya, meraih balasan, wa rahmatahu, dan rahmatnya Allah. Kalau ingin selamat dari siksa dan mendapatkan syurga atau balasan yang sempurna, rahmat dari Allah, falyasbir, maka hendaklah ia bersabar, ala syada'idid dunya, atas musibah-musibah di dunia ini, kepahitan-kepahitan dunia. Jadi dunia ini terlalu banyak. Jadi dunia itu pernah kita bahas ya di bagian awal di Minhajul Abidin kalau tidak salah. Jadi dunia itu memang tempatnya penderitaan, tempatnya orang harus berjuang, Pak. Jadi dunia itu memang harus ada syadaidnya, harus ada kerasnya, kesulitannya, tantangannya. Dunia emang begitu. Jadi orang yang pengen hidupnya itu semua mujur gitu, semua lancar, bisnis semua lancar, kerja lancar, sehat terus, nggak ada sakit-sakit. Pokoknya pengennya enak, semua nggak ada masalah, nggak ada. Kata Syekh Ibnu Hazm, ini orang yang nggak ngerti kehidupannya, orang yang bodoh, nggak ngerti hidup. Namanya hidup tuh harus banyak penderitaannya. Kenapa? Karena ini tempat bercocok tanam. Jadi namanya bercocok tanam itu bukan panen, Pak. Lihat petani itu kalau lagi nanam, kehujanan, kedinginan, kepanasan, kelaparan. Emang begitu namanya nanam. Beda kalau nanti panen, kan enak. Panen kan makan seenaknya, udah banyak. Jadi dunia itu nanam, tempat nanam, bukan tempat panen, perjuangan. Jadi kalau dunia itu banyak sulitnya, banyak masalah. Memang dunia begitu. Apalagi nih ya, apalagi kalau kita pengen selamat di sana. Di hidup tuh konsepnya dua, Pak. Menderita, tanda kutip ya, menderita di sini, bahagia di sana, atau senang-senang di sini, menderita di sana. Pilih aja. Nggak ada orang di sini, apa istilahnya orang sekarang tuh, masa muda poya-poya, masa muda enak-enak, santai-santai, masa muda, masa tua poya-poya, nanti mati masuk surga. Nggak ada itu. Enak poya-poya kok masuk surga. Pokoknya kalau di sini, maksudnya dunia itu penderitaan tuh, keinginan-keinginan itu harus ditahan. Itu maksudnya. Bukan harus sakit terus, harus kelaparan terus, enggak. Maksudnya dunia penderitaan artinya banyak keinginan tuh yang harus ditahan. Pengen ini, pengen itu, ingin, terlalu banyak keinginan, itu harus ditahan. Itu maksudnya ya. Jadi bukan berarti kalau begitu dunia ini harus sakit terus, harus lapar, menderita, enggak.
menderita itu menahan keinginan-keinginan. Jadi harus sabar terhadap kerasnya kehidupan atau banyaknya masalah. Wa ta'atillahi, dan harus taat kepada Allah, wa yajtanibil ma'asi, dan menjauhi maksiat. Jadi ada 3 di sini dan disebutkan oleh Imam Ghazali. Siapa yang ingin selamat dari siksa akhirat, siksa dan mendapatkan surga, itu 3: sabar terhadap musibah dan segala macam kesulitan dunia hidup, 2 taat kepada Allah, dan 3 menjauhi maksiat. Semuanya taat itu sudah termasuk menjauhi, tapi ini lebih dirinci lagi. Jadi taat maksudnya melaksanakan perintah, dan yang ketiga menjauhi maksiat. Ya, kita lanjut. Wa fi Zahrur Riyad atau Zahrir Riyad. Di dalam kitab Zahrur Riyad ada riwayat ya. Ruwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini ada hadisnya. Mungkin kita langsung dengar terjemahannya. Ini ada mic. Silakan Pak dibaca hadisnya. Dalam kitab Zahrur Riyad, ya, halaman 11 deh. Dalam kitab Zahrur Riyad disebutkan Nabi bersabda, jika penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, maka para malaikat menyambut mereka dengan seluruh kebaikan dan kenikmatan. Mimbar dibangun, hormat dan dihormat, aneka macam makanan dan buah-buahan diberikan. Meskipun kenikmatan sudah selamat itu, mereka masih terlihat kebingungan. Lalu Allah berfirman, wahai para hambaku, kebingungan apa ini? Ini bukan tempat berlindung. Mereka menjawab, sesungguhnya kami mempunyai janji yang telah tiba waktunya. Allah berfirman, bukalah hijab atau tirai dari wajah mereka. Para malaikat berkata, wahai Tuhan kami, bagaimana mereka boleh melihat Engkau sedangkan mereka durhaka kepada-Mu? Allah menjawab, bukalah hijab, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpikir, sujud dan menangis karena ingin bertemu denganku. Lalu hijab-hijab pun dibuka. Kemudian mereka bisa melihat, lalu tunduk sujud kepada Allah. Allah berfirman, angkatlah kepala kalian, karena sesungguhnya tempat ini bukan diberi amal, tetapi diberi kemuliaan. Kemudian dia bertajam menampakkan diri kepada mereka tanpa cara. Dia berfirman kepada mereka dengan gembira, salam untuk kalian, wahai para hambaku. Sungguh aku ridho kepada kalian. Apakah kalian ridho kepadaku? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridho, wahai Tuhan kami, sedangkan Engkau sungguh benar-benar memberikan apa yang tidak pernah dilihat oleh kami, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersih di dalam hati manusia kepada kami. Itulah maksud firman Allah. Ya, jadi hadis ini indah ya. Jadi ketika semua orang sudah masuk surga, idza dakhala ahlul jannatil jannata tatalaqahumul malaika bikulli khairin wa ni'mah. Jadi ketika semua penduduk masuk surga sudah masuk semua, di surga udah mulai dihuni, semua penduduk surga udah pada gembira, semua janji Allah yang dijanjikan, ada sungai-sungai, ada buah-buahan, semua udah ada. Semua penghuni surga lagi happy-happy. Insyaallah semua jamaah jannatin nanti di sana semua nanti. Insyaallah. Dan semua yang nyimak juga nanti di
live streaming Facebook juga, insya Allah jadi ahli surga. Jadi udah semua masuk surga, nikmat-nikmat semua udah ditata oleh malaikat dengan begitu rapi gitu. Lalu diletakkanlah mimbar-mimbar, apa itu? Artinya emas-emas perhiasan tuh yang sangat indah-indah itu, dengan juga wa yuqalahum bi alwanil at'imah wal fawakih, buah-buahan dan makanan, semua kuliner yang paling indah di sana ada semua. Tenang aja, lebih asik dari soto nasi uduk tuh nggak ada apa-apa, itu lebih enak di sana itu. Makanannya, menunya lebih keren lah. Jadi jangan dibayangkan nanti di sana nggak ada sate ayam, nggak ada sate Madura, enggak. Di sana lebih asik Pak. Makanya di ujung tadi, surga itu nggak pernah terdengar oleh telinga, nggak pernah terlihat oleh mata, dan nggak pernah terbesit di dalam hati. Jadi lebih dari itu. Jadi bukan berarti surga itu aneh-aneh makanannya, enggak, lebih asik. Nah, setelah semua itu udah nikmat semuanya, lalu penduduk surga itu kayak masih bingung gitu. Ada yang enggak, kayak masih nyari-nyari sesuatu. Makanya Allah nanya kepada mereka, ya ibadi, ma hadhihi hira al-hayratu wa laysat hadi daru hayra. Kenapa kalian masih bengong gitu? Ini surga bukan tempat bengong, bukan tempat bingung di sini. Ini tempat bahagia, kenapa kalian masih kurang bahagia gitu? Nah, jadi ada yang dicari nih penghuni surga ini. Fayaqul, mereka jawab, innalah mau'idan qad jaa waktu. Gusti, yang kalau rasa Jawa ya. Ya Allah, ada dulu yang engkau janjikan, sekarang udah waktunya. Ternyata ada yang dia tunggu-tunggu itu. Maka fayaqulullahu ta'ala lil malaik, dan Allah tahu apa yang mereka inginkan, maksud. Maka Allah berfirman kepada malaikat, irfa'ul hujuba, angkat hijab. Jadi rupanya para penghuni surga itu pengen melihat wajah Allah. Tapi nggak usah dibayangkan Pak, wajah Allah kayak gimana, apakah Allah itu cantik, kumpul ganteng. Jangan disamakan dengan makhluk. Jadi ini ribetnya ya. Jadi kalau hadis-hadis kayak gini itu para ulama itu biasanya sangat hati-hati. Biasanya dikasih catatan, karena kalau dibayangkan melihat wajah Allah, bayangan kita itu kayak Allah menampakkan wajah kayak di awal, enggak gitu. Jadi udah imani aja, Allah akan menampakkan wajahnya, percaya, gak usah nanya nanti kayak gimana. Karena kalau kayak kita nanya itu terbayang Pak, di benak kita terbayang kayak wajah manusia, padahal Allah subhanallah, Allah jauh dari semua. Jadi jangan dibayangkan wajah Allah kayak gimana, udah imani aja nanti kayak gimana, wallahu ta'ala. Karena Allah nggak bisa kita bayangkan wajahnya, penampakannya. Dan itu akan dinikmati oleh ahli surga. Ahli surga akan bisa melihat Allah. Mengenai kayak gimana melihatnya, apakah seperti, jangan dibayangkan. Intinya mereka akan bahagia melihat Allah. Makanya kata Allah, irfa'ul hujuba, wahai para malaikat, angkat hijab. Artinya tampakkan wajahku. Anil wujuhi, dari wajah-wajah yang menghalangi. Artinya angkat hijab supaya para penghuni surga bisa melihat aku. Fataqulul malaikah. Nah, ini malaikat tuh ya, namanya malaikat ya, itu suka nyeletuk gitu. Malaikat tuh nanya, ya Rabbana kaifa yarawnak wa qad kanu 'usatan. Ya Allah, kok mereka mau melihat wajahku? Kenapa engkau perlihatkan wajahmu kepada mereka? Bukankah dulu itu sering berbuat dosa? Penghuni surga ini dulu banyak dosanya, sholatnya kadang malas, ngajinya 2 juz doang, atau pokoknya mereka ini banyak dosa, usatan ya, pelaku maksiat ya.
namanya manusia kan walaupun penghuni surga kan pasti pernah berbuat dosa. Jadi malaikat tuh gak terima, masa diperlihatkan wajah engkau ya Allah, padahal mereka kan banyak dosa dulu di dunia. Kenapa dikasih nikmat berupa engkau memperlihatkan wajahmu? Fayaqulullahu ta'ala, tapi Allah berfirman kepada mereka, pada malaikat, irfa'ul hujuba, udah angkat hijab. Fa innahum kanu dzakirina sajidina bakina fid dunya tama'an fi liqa'i. Nah, ini penjelasannya di sini nih intinya. Kata Allah, udah perlihatkan aja, angkat hijab. Kenapa? Karena mereka dulu di dunia itu zakirin. Mereka adalah selalu berzikir. Walaupun mereka banyak dosanya, tapi dulu itu mereka ini ahli zikir, suka berzikir. Sajidin, mereka ahli sujud. Dan yang ketiga kata Allah, bakin, suka nangis. Mereka nih orang-orang yang suka nangis di dunia, waktu di dunia. Dan nangisnya itu karena tama'an fi liqa'i, mereka ingin berjumpa denganku. Mereka nangis karena rindu ingin berjumpa denganku. Nah, ini penjelasannya. Jadi malaikat protes, tapi Allah tetap udah jangan dihalangi. Mereka adalah orang yang berzikir, ahli sujud, dan selalu menangis karena ingin berjumpa denganku. Maka irfa'u ru'usakum fa inna hadhihi laysat bidari fatarfa'ul hujuba, maka malaikat mengangkat hijab. Fayanzuruna, maka mereka para penghuni surga itu melihat wajah Allah. Fayakhiruna, dan mereka tersungkur tunduk sujadan lillahi, bersujud kepada Allah azza wa jalla. Fayaqulullahu ta'ala, jadi ketika mereka penghuni surga itu melihat, benar-benar melihat wajah Allah, mereka kagum dan langsung sujud, langsung tersungkur, Pak. Saking terpesonanya gitu, saking ya merasa takjub gitu, mereka otomatis aja langsung mungkin sujud syukur ya kepada Allah. Tapi Allah berfirman, irfa'u ru'usakum, bangun, angkat kepala kalian. Fa inna hadhihi laisa bidarin amal, ini bukan tempat beramal. Gak usah sujud di sini mah, sujud mah di dunia, di sini gak usah. Jadi karena mungkin namanya ahli sujud ya, berhadapan dengan Allah, mereka di surga pun tetap sujud. Karena sujud kepada Allah itu udah otomatis. Jadi dalam hatinya ada perasaan kagum kepada Allah. Ya namanya masa ketemu presiden aja tunduk gitu, ketemu komandan tunduk, makin ketemu Allah nih. Ya wajar mereka itu sujud. Tapi kata Allah, bangun, gak usah sujud. Di sini mah bukan tempat beribadah, di sini di surga nih. Nggak perlu. Dulu di dunia tempatnya. Akhir surga ini baldarul karamah. Dunia ini adalah tempat kemuliaan, tempat dibalasnya, tempat bahagia. Fayatajalla lahum bila kaifin wa yuqalu lahum inbisata. Jadi Allah menampakkan wajahnya bila kaifin, tanpa cara, artinya tanpa embel-embel harus dijelaskan caranya gimana. Pokoknya percaya aja lah, Allah menampakkan wajahnya bila kaifin, tanpa nanya-nanya, tanpa ada caranya gimana gitu. Lalu Allah berfirman kepada mereka, salamun alaikum ya ibadi, salam sejahtera untuk kalian wahai hamba-hambaku. Faqad raditu ankum, aku ridho kepada kalian. Fahal raditum, apakah kalian ridho anni kepadaku? Fayaqulun, mereka menjawab, wa ma lana ya rabbana la narda wa qad ataitana ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya Allah, bagaimana mungkin kami tidak ridho? Jadi Allah nanya, apakah kalian ridho? Mereka menjawab, bagaimana mungkin kami tidak ridho ya Allah,
padahal Engkau telah memberikan semua nikmat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit di dalam hati manusia. Wa huwa qauluhu ta'ala, itulah maksud dari firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Dan firman Allah, salamun qaulan mir rabbir rahim. Salam sejahtera atau salam sebagai ucapan selamat dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi salamun qaulan mir rabbir rahim di surat Yasin itu ucapan Allah bagi para penghuni surga. Salam, salam. Baik, nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk di bab 3 ya. Dan mungkin akan 2 minggu lagi mungkin akan tawakufan kita menjemput bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan minggu depan kita masih bisa, karena ini bab tentang as-sabr wal marad, sabar dan sakit ini penting karena ini sesuai dengan kita sekarang yang lagi ditimpa musibah pandemi ini. Jadi bagus kita baca tentang bersabar dalam masa seperti masa-masa sulit. Insyaallah minggu depan mudah-mudahan ada waktu dan kita selesai bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke bab berikutnya nanti insyaallah taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya na'budu wa nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.